Baik, kita masuk di pertemuan keempat, yaitu uji ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance, di mana Analysis of Variance ini merupakan metode untuk menguji hubungan antara satu variabel dependen dengan satu atau lebih variabel independen. Misalnya kita ingin mengetahui apakah pengalaman kerja sebelumnya dipengaruhi oleh jabatan. Nah, kelebihan uji ANOVA ini dapat menguji perbedaan rata-rata lebih dari dua kelompok variabel independen. Uji ANOVA ini digunakan untuk mengetahui pengaruh utama dan pengaruh interaksi dari variabel independen terhadap variabel dependen. Pengaruh utama ini adalah pengaruh langsung variabel independen terhadap variabel dependen. Sedangkan untuk pengaruh interaksinya adalah pengaruh secara bersama dua atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen. Untuk syarat uji ANOVA, yang pertama itu ada homogeneity of variance, di mana variabel independen harus homogen atau harus memiliki varian yang sama dalam setiap kategori variabel independen. Untuk menguji variabel independen homogen atau tidak, kita dapat melihat dari tes Levens test of homogeneity of variance, di mana jika nilai Levens testnya itu probabilitasnya kurang dari 0,05, maka hipotesis nolnya akan ditolak, yang berarti variabel independen tidak homogen atau berbeda sehingga tidak dapat dilakukan uji ANOVA. Sedangkan jika nilai Levens testnya tidak signifikan, yaitu lebih dari 0,05, maka hipotesis nolnya ini akan diterima, yang berarti variabel independen homogen sehingga bisa digunakan untuk uji ANOVA. Kemudian yang kedua, random sampling, di mana setiap sampel atau kelompok yang diambil harus diambil secara acak atau random dari populasi. Dan yang ketiga, multivariate normality atau variabel yang digunakan dalam ujian ANOVA ini harus terdistribusi normal. Nah, uji ANOVA ini terdapat berapa macam? Yang pertama itu ada univariate, di mana univariate ini terbagi lagi menjadi 3. Yang pertama univariate one-way analysis of variance, di mana apabila variabel bebas dan variabel terikatnya jumlahnya 1. Sedangkan untuk yang kedua univariate two-way analysis of variance, di mana apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikatnya jumlahnya 1. Yang ketiga itu ada univariate multi-way analysis of variance, apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikatnya jumlahnya 1. Untuk uji ANOVA yang kedua ada multivariate, di mana multivariate one way ini juga terbagi menjadi 3. Yang pertama multivariate one way analysis of variance, apabila variabel bebas dan variabel terikatnya jumlahnya lebih dari 1. Yang kedua ada multivariate two-way analysis of variance, apabila variabel bebas ada 2, sedangkan variabel terikatnya jumlahnya lebih dari 1. Dan yang ketiga multivariate multi-way analysis of variance, di mana apabila variabel bebas ada lebih dari 2, sedangkan variabel terikat jumlahnya lebih dari 1. Nah, kali ini kita akan menghitung latihan uji ANOVA satu arah atau one-way analysis of variance. Kita langsung masuk ke variable view. Kemudian kita buka Excel, kita isi nama, job cat, dan prefix. Nama, job cat, dan seperti ini. Kemudian pastikan untuk nama adalah string karena tidak dihitung. Lalu measure-nya akan otomatis nominal, desimalnya 0. Untuk job cat dan prefix adalah numerik, desimalnya dinolkan. Measure-nya kita ganti scale karena dihitung. Lalu kita buka data view. Ini akan otomatis setelah kita mengisi variable view. Kita kopikan. Lalu pindahkan ke data view. Nah, kemudian langkah selanjutnya klik analyze, kemudian pilih regression, kemudian pilih linear. Nah,
pastikan bahwa job cat dipindah di bagian independen dan prefix pindah di dependent seperti ini. Lalu kita klik save. Kemudian pastikan di bagian residualnya sudah tercentang unstandardized. Kemudian continue. Lalu klik OK. Kemudian akan muncul output seperti ini. Kemudian kita tutupkan dulu. Langkah selanjutnya kita kembali klik analyze, kemudian pilih non-parametric test, pilih legacy dialog, kemudian kita pilih one sample KS seperti pada pertemuan ketiga, kemudian pindahkan unstandardized-nya ke bagian test variable list, dan pastikan test distribution-nya telah tercentang normal, kemudian klik OK. Maka akan muncul output one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kemudian kita kopikan ke Word dan kita interpretasikan dengan memperhatikan nilai two-tilednya, di mana jika two-tilednya itu lebih dari 0,05 maka data memenuhi asumsi normal. Sedangkan jika nilai two-tilednya ini adalah kurang dari 0,05 maka datanya tidak memenuhi asumsi normal. Nah, di sini kita perhatikan 0,153 ini apakah melebihi 0,05 atau kurang dari 0,05. Kemudian kalian interpretasikan di Word yang sudah kalian kopikan dari bagian output ini. Kemudian kita tutup terlebih dahulu, kita kembali ke data view, kemudian kita pilih analyze, kemudian kita pilih general linear model, lalu unvariate, pindahkan job cat di bagian fixed factor, dan prefix di bagian dependent variable, kemudian klik option, pindahkan job cat, kita pastikan homogeneity test-nya tercentang seperti ini. Kemudian klik continue, lalu pilih post hoc, kemudian pindahkan job cat ke bagian post hoc test for seperti ini, dan pastikan di bagian equal variance assume telah tercentang Bonferroni dan Tukey, kemudian continue dan OK. Lalu yang akan kita interpretasikan yaitu between subject factor, Levin test of equality of error variance, dan yang ketiga adalah test of between subject effect. Yang pertama, interpretasinya setelah kita kopikan ketiga ini, untuk bagian yang pertama, kita perhatikan di sini adalah N-nya, di mana dari hasil output SPSS between subject factor diketahui jumlah sampel yang diuji job kategori tingkat pertamanya yaitu 23, untuk tingkat kedua ada 2, dan untuk tingkat ketiganya adalah 5. Untuk jumlah N-nya ini adalah 30 dan harus sesuai dengan yang kita kopikan dari Excel. Kemudian untuk bagian yang kedua kita interpretasikan, kita lihat nilai F dan nilai sig, di mana hasil uji Levin test menunjukkan bahwa nilai hitungnya kan sebesar 0,120 dan tidak signifikan, karena kita lihat bagian sig-nya ini kan 0,087 yang artinya lebih besar daripada 0,05. Hal ini berarti H0-nya diterima dan menyatakan variance adalah sama atau varian prefix-nya adalah 1 atau homogen, berarti dia sesuai dengan syarat dari uji ANOVA. Kemudian untuk yang ketiga, di bagian output test of between subject effect, kita perhatikan nilai F dan nilai sig, dan juga R-square. Berdasarkan output test of between diperoleh informasi nilai F hitungnya sebesar
Untuk intercept itu adalah 35,263 dan untuk nilai signya adalah 0,00, di mana tadi jika nilai signya itu kurang dari 0,05 maka signifikan. Artinya untuk intercept ini dia signifikan. Kemudian untuk job cut kita perhatikan di bagian F hitungnya yaitu sebesar 4,209 dan juga nilai signya yaitu 0,026. Artinya lebih kecil dari 0,05. Berarti job cut juga signifikan. Oleh karena varian job cut signifikan pada 0,026 kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan bahwa job cut ini mempengaruhi dari prefix. Nah, untuk mengetahui besarnya pengaruh job cut terhadap prefix itu kita dapat lihat dari nilai adjust R square-nya, di mana di sini kan 0,181 atau 18,1%. Artinya pengaruh job cut terhadap prefix itu adalah sebesar 18,1%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 81,9% itu dipengaruhi oleh variabel lain selain job cut. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu teman-teman dan selamat mengerjakan.